Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan ada channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya financial literacy dan pentingnya berinvestasi. Semoga video ini bermanfaat, please enjoy the video. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas mengenai topik apa sih? Pada hari ini aku ingin membahas tentang topik manajemen keuangan dengan menggunakan teknik 50-30-20. Tiap orang pasti memiliki pengelolaan keuangannya masing-masing. Mereka pasti memiliki metodenya masing-masing karena setiap orang memiliki pemasukan yang berbeda, pengeluaran yang berbeda, gaya hidup yang berbeda, kemudian juga tanggungannya berbeda, kebutuhannya berbeda. Jadi setiap orang pasti punya pola manajemen keuangannya sendiri. Tapi di video kali ini aku ingin membagikan tentang teknik rule of thumb manajemen keuangan yang diberikan oleh Elizabeth Warren, teman-teman. Yaitu ini adalah teknik menggunakan metode 50-30-20. Ini merupakan teknik manajemen keuangan yang lumayan terkenal ya teman-teman. Sampai sering banget ini dijadikan rule of thumb-nya pengaturan keuangan. Tapi kalau misalnya teman-teman cocok atau enggak dengan metode yang satu ini kembali lagi ke teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa coba dulu, kemudian tes beberapa bulan apakah ini cocok dengan teman-teman atau enggak. Karena sebenarnya pola manajemen keuangan itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semuanya tinggal masalah cocok-cocokan ke kitanya aja. Kita cocok dengan yang mana, kita lebih efektif menggunakan metode yang mana, kembali ke pilihan teman-teman masing-masing lagi. Nah, kenapa sih kita sebenarnya perlu melakukan budgeting seperti ini? Ini sebenarnya tujuannya cuma satu teman-teman, yaitu supaya kita bisa mengontrol pengeluaran kita teman-teman. Jadi supaya jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan. Tujuannya budgeting itu adalah memastikan bahwa pemasukan kita setiap bulan selalu lebih besar ketimbang dengan pengeluaran kita. Karena kita layaknya sebuah perusahaan ya teman-teman. Kalau misalnya perusahaan kan pasti ada laporan keuangan tuh, ada total asetnya berapa, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Sama seperti kita perorangan juga harus memiliki laporan keuangan. Kita harus tahu aset kita berapa, pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa, terus setiap saat aset kita bertambah, bertumbuh seberapa banyak, itu semua kita perlu tahu ya teman-teman. Itulah kenapa kita perlu melakukan yang namanya budgeting ini. Jangan sampai kita seperti orang yang, misalnya teman-teman kan pasti pernah dengar kan, di luar sana ada tuh misalnya orang tanggal tua, mereka nggak gitu ada uang. Sebenarnya bukan karena mereka nggak ada uang teman-teman, tapi mungkin pola manajemen keuangannya aja yang salah. Kalau misalnya mereka udah budgeting, di awal mereka udah tahu penghasilannya berapa, kemudian mereka udah tahu nih setiap hari mereka boleh mengeluarkan berapa untuk pengeluaran mereka, itu pasti mereka nggak akan kesulitan di akhir bulan ya teman-teman. Untuk simpelnya nih, kalau misalnya ada orang yang udah budgeting nih, expense dia di angka 3 juta, berarti dalam satu hari, tiap harinya pasti mengeluarkan 100.000 rupiah batasnya kan teman-teman. Kalau misalnya dia udah batasin sehari boleh keluarnya cuma 100.000, pasti mau tanggal muda atau itu tanggal tua, tanggal 30, tanggal 31, tanggal 25, pasti mereka tetap nggak akan kesulitan dana teman-teman. Karena mereka udah budgeting dari awal, oh angka yang boleh di spend ada segini banyak. Jadi mereka nggak kesulitan keuangan di tanggal tua ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita mengenai teknik 50-30-20. Jadi sebenarnya 50-30-20 ini apa sih? 50-30-20 itu sesimpel 50% untuk kebutuhan kita, 30% untuk kemauan kita, dan 20% itu untuk investasi teman-teman. Sesimpel itu. Nah, yang termasuk dalam 50% tuh apa aja sih teman-teman? Nah, yang termasuk dalam 50% ini ada groceries, tempat tinggal, kebutuhan-kebutuhan kita seperti sabun, deterjen, pasta gigi, odol, internet, pokoknya semua kebutuhan yang kita perlukan untuk melangsungkan kehidupan kita teman-teman. Bahkan sebenarnya kalau misalnya kita punya cicilan nih, kan setiap bulan pun pasti ada jumlah minimum yang harus dibayar. Nah, jumlah minimum yang harus dibayar itu juga harus di cover dengan bagian dari 50%-nya ini teman-teman. Jadi intinya 50% adalah kebutuhan-kebutuhan kita yang kita perlukan untuk melangsungkan kehidupan kita. Kemudian bagian kedua adalah 30. Jadi 30 yang di sini adalah 30 berupa wants atau kemauan. Jadi menurut metode 50-30-20 ini 30-nya boleh kita spend untuk apapun yang kita mau teman-teman. Seperti mungkin kita suka akan sesuatu, kita koleksi akan sesuatu, atau misalnya kita mau ganti HP nih, padahal HP-nya yang lama masih bisa tapi mau ganti HP, itu kan masuknya wants ya teman-teman, bukan need. Kemudian membeli sesuatu yang kita sukai, membeli barang yang kita hobi, atau misalnya kita emang hobinya makan-makan cantik, minum-minum cantik, ngafe, ngopi, terus juga misalnya kita beli koleksi, atau misalnya kita jalan-jalan, entertainment, atau membeli barang apapun yang untuk reward diri kita sendiri atau kemauan kita. Jadi ini masuk ke dalam 30%-nya. Dan yang terakhir ini ada 20% ya teman-teman, yaitu masuk ke porsi investasi. Ini udah sering kita bahas banget di berbagai macam video yang ada di channel ini ya teman-teman, yaitu investasi.
Jadi 20% ini masuk ke dalam investasi. Kemudian juga dimasukkan ke dalam emergency fund atau dana darurat. Kemudian juga masuk ke utang yang harus dibayar, teman-teman. Jadi masuknya ke 20%-nya ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah mulai bisa menginvestasikan sebanyak 20% dari penghasilan, ini sebenarnya udah lumayan bagus ya, teman-teman. Karena di luar sana banyak nih masih orang yang di luar sana seperti dia hidupnya paycheck to paycheck. Misalnya penghasilannya 10 juta, pengeluaran di bulan itu juga 10 juta, atau bahkan pengeluarannya lebih besar dari itu, teman-teman. Jadi bahkan nggak ada uang yang tersisa, nggak ada uang yang bisa diinvestasikan. Jadi kalau misalnya kita udah bisa menginvestasikan sebanyak mungkin 20%, itu kita udah sedikit ahead of the game ketimbang orang lain, teman-teman. Nah, kalau teman-teman tanya metode apakah yang aku gunakan, apakah aku menggunakan metode yang 50-30-20, ini jawabannya enggak, teman-teman. Karena aku menggunakan metode lain yang lebih cocok denganku. Metode keuangan yang aku gunakan adalah setiap aku menerima penghasilan, aku langsung menyisihkan sekitar 80% dari uang tersebut, kemudian aku investasikan. Lalu kemudian dengan 20%-nya, baru aku hidup sesuai dengan kebutuhanku, teman-teman. Jadi 20%-nya itu digunakan untuk rent, untuk bayar wifi, internet, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Namun aku beruntung, aku tipe orang yang hobinya nggak mahal-mahal banget, teman-teman. Jadi kebanyakan hobiku bisa diperoleh dengan harga yang murah atau bahkan nggak perlu biaya apa-apa, teman-teman. Jadi aku cukup beruntung, aku bisa menginvestasikan lebih banyak uang lagi. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya nih, waduh, gajiku cuma ada 2 juta, kemudian 50% buat kebutuhan, gimana bisa aku cuma hidup dengan 1 juta? Nah, kalau misalnya emang angkanya nggak masuk, teman-teman, mungkin kita harus melakukan metode lain. Entah itu kita meningkatkan penghasilan kita, atau kita emang cut back di pengeluaran kita. Tapi kalau misalnya budgetnya udah terlalu kecil, sampai kita mau potong biaya pun nggak bisa, mau nggak mau kita harus meningkatkan penghasilan kita ya, teman-teman. Dan emang meningkatkan penghasilan adalah cara yang lebih baik, cuman tentunya cara ini pastinya lebih susah dilakukan ya, teman-teman. Nah, gimana cara meningkatkan penghasilan kita? Itu bisa dengan kita mengambil pekerjaan kedua, atau misalnya kita freelance, kita jual jasa kita memiliki kemampuan apa, kita jual freelance, atau kita mau coba berjualan di luar jam kerja kita, atau bisa juga di karir kita berusaha untuk supaya kita meningkatkan karir kita, teman-teman. Entah itu nanti kita suatu saat kita mendapatkan jabatan atau kita mendapatkan tanggung jawab lebih, itu kita pasti lebih berharga di mata company sehingga kita bisa menghasilkan lebih banyak uang atau kita bisa digaji lebih tinggi lagi ya, teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau emang kita bisa melakukan yang namanya meningkatkan penghasilan ini. Kalau aku pribadi, metode yang aku gunakan adalah dulu aku bekerja di 2 perusahaan, teman-teman. Jadi jam 9 sampai jam 6 sore aku bekerja di perusahaan pertama, kemudian dari jam 5 sampai 6 istirahat, jam 7 sampai jam 10 atau jam 9 kadang aku bekerja di perusahaan kedua, teman-teman. Jadi dengan aku bekerja di 2 perusahaan, otomatis aku bisa menghasilkan lebih banyak uang. Kemudian aku hidup super duper irit sehingga aku bisa menginvestasikan sebagian besar dari uang tersebut. Tapi disclaimer juga ya, teman-teman, bahwa aku bukanlah seorang konsultan keuangan. Jadi semua saran-saran atau tips investasi yang aku berikan ini jangan teman-teman langsung telan mentah-mentah. Teman-teman harus melakukan analisa dulu, teman-teman kemudian cocokkan dengan diri sendiri. Jadi teman-teman anggap aja nih sebagai masukan ya, teman-teman. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Nah, jadi semua opiniku belum tentu 100% benar ya, teman-teman. Teman-teman ambil aja sebagai masukan. Aku hanyalah seorang biasa yang sangat antusias dengan investasi. Dan aku juga masih, sampai sekarang aku masih terus belajar ya, teman-teman, dengan cara menonton konten yang berkaitan dengan personal finance, atau aku baca sebagian buku. Nah, jadi aku pribadi juga masih terus belajar. Nah, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Kemudian aku juga udah taruh link sosial media aku di sebelah sini. Teman-teman bisa add, feel free to connect. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin sharing atau ingin memberikan masukan atau pengen connect, boleh juga nih tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang suka video ini, teman-teman bisa memberikan like. Bagi teman-teman yang nggak suka, bisa kasih dislike. Kemudian teman-teman juga boleh share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang bisa terbantu dengan adanya video ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.